Shalom, selamat datang dalam ibadah online Jemaat GPPS Palu. Mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan untuk mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri kita untuk beribadah karena ini ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian dengan sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami memuji-Mu ya Tuhan karena sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Amin. Kami boleh ada sampai saat ini, boleh sama-sama beribadah ya Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu, belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan seluruh keberadaan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh dilayakkan masuk dalam ruang Maha Kudus, berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan kami rindu mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati dan bangkit bagi kita. Hanya Dia yang layak dipuji dan diagungkan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik. Kami rindu meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Mari bersama-sama kita katakan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup kami, pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. tiada satupun yang luput dari kasih-Mu. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Kami mau mempersembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik, ya Tuhan, hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari bersama-sama kita naikkan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Kau Tuhan. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hidup dan berkuasa. Maka sembah Dia, oh Tuhan kami. Hanya Kau yang
satu dari karya kasih-Mu yang mulia. Katakan bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama-sama kita naikkan Engkau Tuhan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang maha tinggi. Haleluya, Kau yang layak disembah dan dimuliakan ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang merasa diberkati oleh Tuhan, yang percaya diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tanganmu saudara? Haleluya, haleluya. Kita bersyukur bersama dengan Tuhan, kita pasti menang melewati apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan saudara. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, katakan ku pasti menang. Ku pasti menang. Sama-sama. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari bersorak dengan setiap hati, Raja keagungan. Katakan Kau tak biarkan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, katakan ku pasti menang. Ku pasti menang. Mari sama-sama. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari kita bersorak bagi Dia. Dengan setiap hati, Raja keagungan. Katakan dasar
dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Mari katakan, ku pasti menang. Ku pasti menang. Ingin namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan kami kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu bersama Rohmu. Percaya ya Tuhan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan, Raja keagungan, keagungan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa sekalipun bumi dan gunung bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tak pernah pindah dari hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih ya Tuhan, hati kami percaya kepada kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu ya Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota
perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bangkit berdiri kembali, saudara. Mari bangkit kembali, saudara. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah pergi dari hidup kami ya Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan duduk jemaat Tuhan. Kita akan menyaksikan warta jemaat sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Kau perbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terlalu banyak yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Siapa yang mengerti segala yang ku perlu? Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Kami bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur. Katakan sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Kaulah Kristus,
Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi, mari angkat tangan kita dan katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Syukur Tuhan. Mari berikan sorak-sorai ucapan syukur, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kalau kami masih berdiri di hadapan hadirat-Mu sampai saat ini ya Tuhan, kami tahu itu hanya karena kasih setia Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Yang masih kami boleh alami sampai saat ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, ucapan syukur kami lewat lagu ini ya Tuhan, semuanya boleh naik ke hadapan hadirat-Mu seperti dupa yang berbau harum. Dan boleh menyenangkan akan hati-Mu. Karena itu menjadi tujuan hidup kami ya Tuhan, di mana hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Saatnya pagi hari ini kami akan siapkan hati kami untuk boleh ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semuanya ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami oleh pertolongan Allah Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan hamba-Mu yang pagi hari ini Engkau persiapkan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan apa menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dan setiap rancangan kuasa kegelapan apapun bentuknya yang akan mengalihkan perhatian kami, konsentrasi kami di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, saat ini dengan hak iman otoritas yang Tuhan berikan kepada kami bersatu hati, mengikat, mematahkan, menghancurkan setiap pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, mari Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Engkau buka hati kami, Engkau buka pengertian kami untuk dapat kami memahami dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur. Tuhan selalu campur tangan, Tuhan selalu buka jalan, dan Tuhan selalu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan hari ini kita boleh
beribadah di tempat yang baru, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun juga yang ada di luar ruangan. Dan kita bersyukur Tuhan senantiasa membuka jalan untuk kita tetap bisa beribadah. Terpuji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyambut saudara yang baru pertama kali hadir, jika ada, baik dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan. Ya, silakan berdiri, selamat datang, Tuhan memberkati. Oke, kalau tidak ada kita akan sambut saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang saya sebutkan namanya, silakan berdiri untuk kita doakan. David Chandra, Huni Tanain, Novianti Margaret Kumolontang, Novani Lengkong, saya, iya, namanya saya baca di sini, saya, Klin Noel Samidin, Greta Denisa Kristiani, Yosua Nata Nail Yones. Mari kita berdoa. Nanti tumpan tangan sendiri. Oke. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami datang bersama mengucap syukur. Terima kasih atas segala kemudahan pengasihan Tuhan sudah menyertai, memberkati, dan biarlah ini membawa kami semua semakin mengerti makna kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan buatlah menjadi berhasil segala apa yang dikerjakan, dan pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat dihalaukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, menuntun mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang kita buka Alkitab kita masing-masing untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih mau belajar tentang ibadah. Tidak ada lagi bicara tentang online-nya, ya. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Pertama-tama di dalam Yohanes. Ya, Yohanes pasal yang keempat. Oke. Yohanes 4 ayat 21. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama Yohanes pasal yang keempat. Kita baca ayat 21. Oke, mari kita sambut firman Tuhan. Ayat 21 dan ayat 23. Sama-sama ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Oke. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam hal ibadah yang benar. Kita sudah 2 minggu berturut-turut kita
belajar tentang ibadah online. Online-nya sudah dibahas tersendiri, dan ibadah juga sudah dibahas tersendiri. Kenapa kita masih mau lanjut belajar tentang ibadah yang benar? Sebab sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau kita ambil secara pemahaman umum sederhana, ada banyak persepsi tentang ibadah, mulai dari yang kita baca tadi. Ada pemahaman-pemahaman sendiri-sendiri, termasuk pemahaman perempuan Samaria itu. Makanya Yesus mengingatkan kepada perempuan Samaria ini bahwa di dalam ayat 21 tadi, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi berarti persepsi apa yang ada pada perempuan Samaria ini? Masih ada masalah soal tempat. Ini artinya masih dibatasi dengan, ataupun tidak, ya mungkin kita tidak perlu katakan terikat, tetapi ada tempat-tempat khusus yang dikhususkan. Bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Berarti pemahamannya adalah itu yang sebenarnya. Maka Yesus menjelaskan. Nah, sama, tidak berbeda dengan tiap-tiap kita pribadi. Pemahaman kita, saya tidak usah bahas lagi karena minggu lalu sudah, bahwa sebenarnya online disediakan supaya lebih luas jangkauan dan semua bisa menerimanya dan mengikuti. Tetapi ada yang salah memanfaatkannya. Karena ada online, kita tidak usah ke gereja padahal tidak lumpuh. Padahal ada waktu, ada kesempatan. Nah, ini kan keliru. Ya, ada juga ya memang tidak memungkinkan untuk datang, tapi tidak juga tidak bisa menikmati online. Itu kalau kita bicara itu ya. Jadi masih terpengaruh dengan masalah tempat. Oke? Tapi ada yang lebih konyol. Sudah datang, so ada tempat, so ada duduk di dalam kebaktian, tapi tidak menikmati ibadah. Nah, mana tiga ini yang lebih bagus? Ya? Sudah ada duduk di dalam, sudah datang begitu punya jauh, mesti bangun pagi, mandi, segala dipersiapkan karena rumah mau ditinggalkan, so duduk, waktu puji-pujian, menerawan, waktu firman, ternyata bukan Alkitab yang dia buka, Facebook. Kenapa? Karena Alkitab umumnya sekarang kan ada di gadget, dan orang sekarang sudah tidak terlalu mau direpotkan dengan bawa buku. Nah, jadi saudara, akhirnya yang didapati, yang Tuhan dapati, bukan, tentu kita tidak bisa saling menghakimi, yang Tuhan dapati, ya seperti yang kita baca kemarin, minggu lalu, umatku ini memuji aku dengan mulutnya, tapi masih ingat itu ayat, hatinya jauh. Tapi ada lagi, bukan begitu, tak tambah lagi, pikirannya jauh. Ada di sini, pikirannya ada. Ya, untung ini menghadap sini semua ya. Jadi godaan itu, kita pergi rumah kira-kira di mana itu?
Kalau ini harus kuat iman. Ya. Jadi ini dia. Karena kita tidak tahu secara real, hanya di alam roh, bagaimana penilaian Tuhan atas kita yang sedang, atau umat Tuhan yang sedang beribadah, maka kita tidak tahu sia-sia atau tidak, Tuhan perhitungkan atau tidak, ada dalam daftar absennya Tuhan atau tidak, dan lain sebagainya. Sedangkan kita tahu firman Tuhan sudah kita baca dalam Maleakhi 3 ayat 18 bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Nah, oleh karena itulah mengapa kita perlu memahami. Jadi jelas bukan masalah tempat. Yang berikut 23, coba dibuka. Yohanes 4:23. Ya, sama-sama 2, 3. Ya, beribadah, berbakti, menyembah, memuji, memuliakan, memuja Tuhan. Itu semua dilakukan atau bagian dari rangkaian yang ada di dalam ibadah itu sendiri. Ternyata Tuhan menetapkan bahwa penyembah benar ini menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Jangan lupa saudara, roh huruf kecil. Kenapa saya harus jelaskan ini? Kira-kira 20 tahun yang lalu, kira-kira ya, kurang lebih 20 atau lebih dari 20 tahun yang lalu, ya masih ada di sini pelayan-pelayan Tuhan dari presenter, termasuk ini Ibu Lili. Ya, tahun berapa itu, Li? Ya, ini Ibu ini guru tamburin yang kita bawa keliling di beberapa tempat di Makassar untuk mengajar GPPS yang ada di sana, dan juga di Balikpapan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beban ya, visi yang Tuhan berikan kepada GPPS pada tahun 1989. Ada 4 proyek pelayanan yang Tuhan berikan sebagai visi bagi GPPS yang harus dilakukan. Pertama adalah Praise Center, Palu Praise and Worship Center. Kemudian adalah School of Ministry, sekolah pelayanan off campus pada waktu itu. Kemudian ada lagi apa? Persekutuan Cendekiawan Kristen. Ya. Kemudian apa lagi? Persekutuan Usahawan Sola Gracia. Itu visi yang Tuhan berikan kepada GPPS untuk menjadi berkat bagi kota Palu, karena ada visi untuk kota. Tapi ternyata dari situ kita juga mendapat, nah ini di sisi lain ya, mendapat pengalaman bahwa memang lebih mudah berdoa daripada menerima jawaban doa. Itu. Oke, karena khusus tentang ibadah mungkin hanya satu saja yang mengenai ujian penyembahan ini saja ya, ibadah yang saya akan jelaskan.
Jadi karena ini pelayanan, 4 proyek pelayanan ini Tuhan berikan bagi GPPS Jemaat Palu untuk melayani secara oikumene. Kemudian lahir lagi jambore pelajar. Ya, dari jambore pelajar kemudian menjadi menjadi kebaktian pelajar. Nah, jadi banyak ada beberapa proyek pelayanan dari visi Allah yang diberikan bagi jemaat ini untuk memberkati kota Palu. Dan itu bersifat oikumene. Oleh karena bersifat oikumene, maka kita perlu memahami lebih dulu apa itu oikumene secara pemahaman teologis. Tidak seperti sekarang ini. Pokoknya kumpul-kumpul antar sesama gereja, kemudian masing-masing gereja memasukkan dia punya agenda. Tidak. Oleh karena itulah, ini yang kami sangat jaga, tapi nanti satu saat konteks materi oikumene saya akan sampaikan. Sangat indah persekutuan. Kenapa? Karena kita selalu menjaga sampai ini hari KPKP masih aktif. Ada beberapa yang tidak aktif lagi, yang tidak jalan lagi. Antara lain karena kita tidak siap menerima jawaban doa, hanya mau berdoa. Nah, karena kita berdoa, apa risikonya kalau kita berdoa? Tuhan jawab. Begitu Tuhan jawab, kita tidak siap terima, tidak siap melaksanakan. Nah, jadi saudara, kenapa ada Palu Praise and Worship Center? Kami terbeban supaya gereja-gereja di kota Palu ini boleh mengalami lawatan Allah tentang pemulihan, pujian, penyembahan. Waktu itu pujian penyembahan sulit untuk dapat diterima oleh gereja-gereja Tuhan, termasuk kalangan Pantekosta. Tak bisa menerima. Kenapa? Karena kalau saya katakan mereka kalangan Pantekosta, ya kalangan kita juga. Kenapa? Oleh karena kita ini cuma tahu berglosolalia, tapi tidak tahu worship. Apa itu glosolalia? Berbahasa roh. Dan bahasa rohnya juga meledak-ledak sampai histeris, tak giling-giling di lantai dan teriak-teriak kayak orang kerasukan. Nah, jadi begitu ada worship, begitu ada orang menyembah, mereka anggap, kalangan kita itu menganggapnya, oh itu sesat itu. Nah, padahal pada akhirnya kita mengucap syukur bahwa pada akhirnya setelah jalan sekian lamanya, bahkan sudah jalan 20 tahun, barulah bisa worship itu bukan lagi hal aneh kedengaran. Kalau dulu orang dengar haleluya, waduh, bisa. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Ini penting, ya. Ini gara-gara ini roh huruf besar dengan roh huruf kecil. Nah, apa isi dari ibadah praise worship Palu, praise worship center itu? Apa isinya? Isinya setiap pembicara adalah membahas tentang pujian penyembahan. Nah, karena membahas tentang pujian penyembahan, maka kami yang Tuhan berikan visi itu sangat berhati-hati memilih atau menetapkan hamba Tuhan pembicara. Dan karena ini bersifat oikumene, maka kami coba menggilir gembala-gembala untuk, ya kira-kira ini gembala ini, hamba Tuhan ini mengerti soal pujian penyembahan. Kemudian bukan jadi masalah. Tentu kami akan, karena harus bertanggung jawab, kami harus amati. Ini dia khotbahkan, ini pujian penyembahan atau apa? Maka salah satu pembicara, tidak usah saudara tanya siapa, karena so di sorga dia. Ya,
Ya, memang mesti dikasih apa itu? Warning dulu. Kalau tidak bertanya lagi. Nah, salah satu pembicara itu membahas ini. Ini ayat. Jadi dia jelaskan, ini saya perlu sampaikan supaya saudara paham. Dijelaskan bahwa yang bisa diterima dan diakui menyembah dalam roh itu kalau orang berbahasa roh. Dia tidak tahu ini roh huruf. Kalau roh huruf kecil, rohnya siapa? Iya. Yang ada dalam Alkitab tidak pernah ada tertulis roh huruf besar. Apa? Bahasa roh itu bahasa roh huruf besar. Baik dalam 1 Korintus 14 kalau saudara baca lebih lanjut juga sama, bukan roh huruf besar, dan tidak ada ditulis bahasa roh dalam huruf besar. Makanya dalam terjemahan lain yang lebih mirip dengan aslinya dikatakan bahasa lidah. Bahasa lidah. Ya, speak in tongue. Bahasa lidah. Jadi bukan bahasa roh huruf besar, sehingga kadang-kala kita dibingungkan oleh pengkhotbah mengatakan itu bahasanya Roh Kudus. Dia tidak tahu rohnya siapa. Rohnya siapa? Nah, jadi waktu dia menjelaskan itu, saya dengar, saya langsung tak kaget. Oh, rupanya pemahamannya baru sampai di situ, dan dia memahami adalah seperti itu. Nah, maka teringatlah saya tahun 1970. Sebelum hamba Tuhan ini pindah di Palu dan melayani di Palu, saya pulang dari Papua. Saya pulang dari Papua dan hamba Tuhan ini memang masih mengembalakan dulu di sana, dan saya mampir di Makassar. Nah, di Makassar rasa risih mungkin dengan kebiasaan daripada hamba Tuhan ini punya ibadah. Dia berkata, tapi karena saya kenal baik, karena sesama teman kaum muda, saya dia dengar saya datang, dia ajak saya tugas di gerejanya, melayani di gerejanya. Oh, saya pikir, oh ini Pak, ini saya bertepatan mau cari tahu apa yang dihebohkan di kota itu sehingga dianggap sesat. Nah, jadi saya pun datang berkhotbah. Jadi saudara, pemahaman-pemahaman yang mungkin belum mencapai sampai kepada yang sebenarnya tidak usah buru-buru kita langsung menghakimi sesat. Jadi saya hadir, saya khotbah, dan selesai khotbah, ya tentu kita serahkan kepada gembala. Nah, gembala ini kemudian mengangkat satu pujian. Pujian ini nyanyian tempo dulu. Pasti semua yang dulu-dulu tahu, di Kidung Jemaat juga ada. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain tahu ya? Tahu. Nah, jadi waktu dia angkat nyanyian ini, saya juga nyanyi karena saya tahu. Ya kan? Semua nyanyi. Kalau lain coba sama-sama. Saya juga. Terus apa? Tangannya Oke. Sementara jemaat menyanyi begini, selesai kan? Mau diulangi. Pada waktu diulangi, dia bilang, mari kita menyanyi dalam roh. Lantas jadi begini.
Smile, 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 smile. Jadi artinya lagunya tetap sama, dia punya kata-kata bikin sendiri sesukanya. Saya terus tak buka mata, jadi menyanyi buka mata. Hah? Apa ini? Apa ini? Dan itulah yang mereka anggap menyembah Tuhan dengan roh. Jadi pada waktu pindah di Palu, setelah jadi gembala, maka saya berikan kesempatan juga mengisi di Palu Praise Worship Center. Dan dia jelaskan roh huruf kecil menjadi roh huruf besar. Bahwa yang dikatakan menyembah di dalam roh adalah apabila kita berbahasa roh. Nah, padahal di sini apa? Roh huruf kecil, roh kita yang menyembah. Oke? Nah, terus bagaimana ini kalau seperti ini? Jadi di dalam ibadah presenter di Mary Glow itu, kita jadi bingung kenapa? Karena ini kan oikumene, bagaimana orang mau disuruh menyanyi dalam roh? Menyanyi pakai bahasa roh, sedangkan dibaptis Roh Kudus saja belum, sebagian. Nah, jadi ini perlu kita pahami. Kita semua bisa menyembah di dalam roh. Makanya saya berikan petunjuk praktis. Tidak usah dulu kita bicara soal menyembah dalam tetapi yang jelas ini kita masih bicara tentang ibadah. Saudara bisa lihat Tuhan dengan mata kepala sendiri? Bisa enggak? Kira-kira kalau tiba-tiba Tuhan muncul, saudara lari tidak? Atau saudara bertelut? Ya kan? Artinya fisik manusia jasmani kita ini tidak bisa berhadapan muka dengan muka. Karena Alkitab berkata Allah adalah roh adanya. Nah, terus bagaimana kita mau beribadah? Tubuh jasmani manusia lahiriah ini, saudara dan saya, bagaimana bisa ketemu Tuhan dalam ibadah sedangkan kita tidak lihat dengan mata kepala, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Andai kata toh saya tiba-tiba dia, mari semua menenangkan diri. Terus tiba-tiba ada saudara dalam ruangan ini, hai anak-anakku. Oh, menjerit semua histeris. Begitu diperiksa, oh ternyata cuma rekaman. Andai kata seperti itu. Nah, mari kita renungkan. Karena itulah banyak halangan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita beribadah. Sehingga dengan demikian perlu sekali kita mempersiapkan diri. Jasmani kita tidak bisa ketemu Tuhan kok. Kapan kita bisa ketemu? Tentu saudara, jangan dulu Tuhan. Kita belum kawin ini, jangan dulu. Ya, jangan dulu ketemu. Ya kan? Jasmani kita kan tidak bisa. Terus bagaimana? Sudah jasmani, tubuh jasmani tidak bisa. Ditambah lagi apa? Di dalam diri kita ada jiwa, kehendak, pikiran, perasaan. Ini lagi yang paling mengganggu untuk kita ketemu Tuhan. Atau beribadah kepadanya dan menikmati kehadirannya bersama dan jumpa, ya istilah saja, jumpa dengan Tuhan secara pribadi.
Semua tidak bisa. Sedangkan kita sudah ada ibadah, perasaan kita bukan membawa kita jumpa. Dan kemudian juga kita beribadah, dalam jiwa kita ada pikiran kita melayang. Di dalam diri kita ada kehendak kita lain. Nah ini memang, ini hati-hati yang kedua. Memang ada juga orang yang sudah bisa menikmati hadirat Tuhan, ya, tapi baru sampai ke tingkat jiwa. Di dalam jiwa ada perasaan, dan bagian dari perasaan ada yang namanya emosi. Makanya ada orang yang bisa histeris menangis untuk suatu lagu rohani. Jadi kita melihat di sini, untung apa? Manusia itu terdiri dari ada tubuh, ada roh. Jadi berarti karena bagian daripada manusia ini ada roh, sangat, bukan cuma sangat mungkin, mutlak dapat bersekutu, beribadah dengan dan jumpa Tuhan, menikmati Tuhan dan kehadirannya, oleh karena ia punya roh. Ini. Tapi jangan lupa, kita sendiri harus selalu mengawasi diri kita sendiri pada saat ibadah. Artinya, yang kita nikmati di dalam ibadah ini, yang mana? Tubuh, jiwa, atau roh? Kalau hanya tubuh, roh belum tentu. Kalau hanya jiwa, roh belum tentu. Tapi kalau sudah roh, maka semuanya akan dikuasai. Mari kita harus memahami ini. Ini sebenarnya menolong untuk menemukan diri sendiri. Karena kadang-kadang saya bantu saudara, karena kadang-kadang orang tidak bisa menemukan ini sebenarnya bagaimana dan apa ini. Di dalam jiwa ini ada kehendak, ada perasaan, ada pikiran. Dia harus tembus. Dia harus ini. Jadi pertama-tama yang harus dapat kita lakukan untuk boleh menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran adalah pertama, punya kemampuan menaklukkan segala unsur jiwani ini. Harus ditaklukkan. Karena apa? Karena kita tahu secara format alamiah hidup kita dimotori, gerak hidup kita dimotori oleh unsur jiwani ini. Itu sebabnya sebagian besar sekalipun sudah jadi anak Tuhan, roh itu dia cuma pakai bernafas, dia tidak fungsikan apa-apa. Dan kalau ini tidak difungsikan, iman juga tidak akan berfungsi. Ini masalahnya. Apa itu? Karena di dalamnya ada kehendak sendiri. Jadi biar yang di atas ini sudah
Tidak, kita bisa buktikan. Kenapa yang memimpin pujian? Ini sekarang sudah berkurang, tidak kayak dulu-dulu kan? Dulu-dulu semua itu sugesti dari atas, dipompa-pompa. Orang menyanyi semangat di kalangan kita itu karena dipompa-pompa. Dengan bahasa-bahasa sugesti dari atas mimbar. Ari saudara-saudaraku, sampai sekarang sebagian masih ada. Kalau kita dalam pengurapan Roh Kudus tidak perlu pakai kata-kata sugesti. Roh Kudus bekerja begitu rupa. Dan tiap-tiap orang juga dapat memahami bagaimana menaklukkan ini. Nanti saya kasih jalan keluarnya, bagaimana menaklukkannya, unsur jiwanya ini. Perasaannya. Bagaimana di sini bilang apa itu? Kukan menari. Dia datang ke batian baru bakal lain laki bini. Mau menari apa? Mau baku cakar dalam ibadah mungkin. Ya? Dia tidak bisa. Kenapa? Perasaannya belum masih terganggu dengan kejengkelan, kemarahan, kesedihan dan lain sebagainya. Ya kan? Tadi adalah nyanyian yang sangat bagus. Ku bersyukur. Ya, kalau dia baru dapat untung bersyukur, puji Tuhan. Tapi kalau dia baru habis-habisan, susah kan? Kenapa? Perasaannya tidak sesuai. Kita datang dengan perasaan masing-masing. Nah, pikiran dengan sendirinya, ini tiga ini jadi satu. Jadi satu. Saudara, makanya ini perlu saya berikan pembuktian secara real supaya saudara paham. Artis dunia sekuler yang sangat memahami ini, itu juga tidak beda kalau kita tidak jeli dan tidak bisa membedakan, maka tidak akan kalah dengan orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang penuh urapan. Sudah pernah lihat konser-konser yang membuat penonton jadi gila? Teman-teman yang sudah usia lanjut pasti tahu siapa itu Elvis Presley. Ya, sudah tahu? Kalau dia sudah pentas, itu perempuan semua buka dia punya pakaian dalam, dia melempar ke panggung. Histeris. Dan bukan cuma Elvis, masih banyak bintang-bintang artis yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Jiwanya sudah dirasuk. Tentu kalau kita cuma potong kompas, kita bilang itu iblis, itu setan, itu awalnya ini pintu. Saya kan sudah katakan semua yang unsur jiwani, ya, itu ada yang ada jalur-jalur alamiah. Di sini akan terbuka jalur alamiah, pintu-pintu proses alamiah untuk membawa jiwa itu bisa dirasuk. Jadi tidak heran. Juga di dalam ilmu frekuensi suara, ada frekuensi-frekuensi tertentu yang bisa membuat saudara histeris, bisa membuat saudara menangis. Makanya kenapa kalangan kita kadang-kala dicemooh oleh para yang mengerti ilmu, yang punya banyak pengetahuan. Itu bukan, mereka katakan itu bukan Roh Kudus, itu cuma frekuensi. Nah, oke. Karena ini harus ditembus. Pertanyaannya, kenapa cuma panggung-panggung artis yang bisa menembus jiwa manusia? Kenapa itu bisa menembus jiwa kita? Begitu ditembus jiwanya, maka itu akan mempengaruhi juga anak-anak Tuhan. Kalau mereka bisa disentuh rohnya, kita tidak bisa. Tapi kalau kita buka pintu di unsur jiwanya kita, ya bisa juga.
Nah ini, mari kita pahami ini. Kenapa ya sebelah saya itu sangat menikmati ibadah? Mari kita, kenapa dia ini? Bukan. Jangan lupa, ya, jangan lupa, bagaimanapun hebatnya situasi, kondisi, atmosfer satu ibadat bisa menembus jiwa tapi tidak berdampak kepada roh, maka kita harus memahami bahwa ini belum selesai. Kita belum masuk dalam kategori menyembah Tuhan dengan roh. Hamba-hamba Tuhan sebagian yang tidak memahami ini, khususnya di kalangan kita, sering terjebak. Oh puji Tuhan, di dalam ibadah itu bajingan yang paling preman, yang paling jahat itu maju ke depan, berlutut, teriak-teriak, menangis, meraun-raun. Menangis, meraun-raun bukan berarti pertobatan. Itu baru kepada penyesalan, menemukan dirinya sebagai orang berdosa. Memang selalu dimulai dari situ. Tetapi satu langkah lagi barulah merupakan pertobatan. Hamba-hamba Tuhan ada yang membesar-besarkan dirinya dan menganggap Tuhan pakai dia luar biasa. Oh, mimbar, altar kor diserbu, banyak orang maju ke depan dan lain sebagainya. Itu baru ini, saudara, baru ke tingkat jiwa. Kapan jiwanya ditembus? Ketika dia membuka hati menerima Yesus. Itu kalau ibadah penginjilan. Jadi kita harus paham, terutama konselor-konselor juga harus paham, ketika ada orang konseling kepada saudara dan saudara kemudian memberikan beberapa nasihat, baru 2 kalimat dia so menangis ukur tobat. Sudah, puji Tuhan, saya penuh dengan urapan. Hah? Itu baru menyentuh jiwanya. Orang yang menangis itu baru sampai kepada penyesalan. Tapi memang harus selalu dimulai dengan penyesalan. Menyesal akan dosa dan berhenti berdosa, baru bisa bertobat. Ini juga sama kalau kita kembali kepada konteks ibadah. Ada ibadah, orang kadang-kadang berpikir ini GPPS, ini gereja Pantekosta atau gereja apa ya? Kita selama beribadah tidak pernah kita dengar ada orang menangis di sini. Loh, memangnya harus menangis? Itu ada banyak, ada komentar-komentar seperti itu. Ada lagi berkata begini, oh kita senang di GPPS karena tidak menangis. Nah, kenapa? Karena kadang-kala kata Pantekosta itu selalu identik dengan menangis. Tidak dilarang menangis, tidak juga disuruh menangis. Ya. Jadi kita perlu ini pemahaman mendasar, saudara, supaya kita tidak terjebak, kita tidak ada ibadah sia-sia. Nah, sekarang saya bantu poin berikutnya. Bagaimana menaklukkan ini unsur jiwani ini? Kenapa? Sebelum saya jelaskan, saya bantu dengan pertanyaan. Saya tidak suka bantu orang dengan jawaban. Bantu dengan pertanyaan. Coba saudara renungkan. Kenapa konser-konser duniawi sekuler dari artis-artis yang kadangkala orang mengecapnya sebagai gereja setan dan pekerjaan setan dan lain sebagainya, kenapa mereka bisa histeris? Kenapa? Itu kalau kalimat istilah. Kenapa bisa mereka histeris? Sekarang saya pakai bahasa halus supaya pertanyaan ini lebih mudah saudara jawab. Kenapa mereka bisa demikian? Kenapa mereka bisa menikmati itu konser?
Ini bedanya. Mereka kalau konser artis-artis terkenal itu bukan murah, saudara. Bukan murah. Mahal. Tidak usah bilang yang sangat mahal itu. Di bar-bar saja deh, mereka menikmati. Speaker sudah begini punya besar, dia masih pasang telinga rupa pongo di sini, baru begini-begini. Kenapa? Sederhana, tapi ini jangan anggap sederhana. Harusnya kita selidiki kenapa bisa begitu. Mereka memang datang untuk itu. Nah, kalimat ini sederhana tapi sudah cukup luas artinya. Pertanyaannya kita kembalikan. Saya ini datang untuk beribadah kepada Tuhan? Saya ini datang untuk Tuhan dan menikmati Tuhan? Atau bagaimana? Oleh karena memang mereka itu datang untuk menyaksikan dan bisa menikmati konser itu karena memang mereka datang untuk itu. Oleh karena mereka datang untuk itu, tubuh jiwa rohnya sudah diserahkan dalam acara itu. Nah, makanya jadilah seperti itu. Nah, terus dengan tidak menghakimi, tapi ini bentuk pembuktian riset, kita tidak seperti itu. Tubuh, jiwa, roh, apalagi. Makanya tubuh ini kan tidak bisa. Nah, kalau diserahkan sepenuh, ya tentu tidak begitu kan. Nah, oke, kita kembali. Jadi selama ini belum dapat ditaklukkan, maka kita sulit menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran, dan juga belum bisa menikmati ibadah kita. Itu halangannya. Kenapa? Jadi bagaimana menaklukkannya? Sederhana sebenarnya. Nikmatilah itu puji-pujian. Dulu praise worship tidak diistilahkan praise worship, tidak diistilahkan WL. Walaupun yang lain WL, apa itu WL? Tidak tahu juga ya. So itu DP istilah. Pemimpin penyembahan, worship leader. Dulu tidak kan? Dulu selalu, tapi dulu juga punya istilah sebenarnya kalau kita pahami tidak salah. Dulu siapa yang pimpin pembukaan? Pembukaan dulu istilahnya itu, pembukaan. Memang kenapa pembukaan? Hati harus dibuka semua. Lah kita tidak nikmati, kenapa? Saudara, puji-pujian, ya, ini kalau saya boleh gambarkan sederhana, ini saudara, yang sulit ditembus ini adalah unsur jiwani. Jadi ketika seseorang itu beribadah, ya di sini saja, muji menyembah Tuhan, ini puji-pujian. Puji-pujian ada kata-katanya, ada kalimat-kalimatnya. Itu pun isinya banyak macam. Ada banyak macam. Ada yang kata-katanya kepada Tuhan secara langsung. Ada kata-katanya kepada Tuhan, kepada pribadiku.
Ada kata-kata dari Tuhan, kalimat yang dari Tuhan kepada orang lain. Ada juga yang bersifat suatu pemberitaan. Jadi tergantung isi kalimatnya apa. Jadi baik saudara ibadah sendiri maupun di dalam ibadah gereja, kebaktian umum raya, tinggal nikmati itu lagu dan nikmati itu kalimat-kalimatnya. Makanya jangan pilih lagu yang tidak bisa dinikmati. Tapi kalau saudara ibadah pribadi, pilihlah lagu yang saudara bisa nikmati. Tapi kalau saudara jadi WL atau jadi pemimpin pujian, jangan pernah pilih lagu yang tidak bisa dinyanyikan oleh semua orang, yang bikin susah orang banyak dan bikin jengkel orang banyak. Tidak boleh, karena kita memimpin umat untuk menyembah, memuji dan ketemu Tuhan. Nah ini. Dan jangan lupa, semua ini bukan nyanyian, kidung pujian. Kalau nyanyian beda, dinyanyikan karena berlagu. Tetapi kalimat-kalimatnya dari ayat firman Tuhan. Oleh karena itulah kenapa beberapa kata-kata harus perlu dibenarkan, diperbaiki. Oleh karena ada kalanya pemahaman orang yang mengarang lagu itu baru sampai di situ. Jadi saudara, oke, itu materi lain lagi soal penggubahan lagu. Tapi ini yang perlu kita pahami. Nikmati. Bagai rusa yang haus. Nah, harus jelaskan. Nah, pemimpin pujian cuma bilang kepada pemimpin ini, kita nyanyi bagai rusa. Di sana bingung. Terus di sana menyaut, rusa yang mana tante? Karena ada banyak lagu kan? Bagai rusa yang haus. Yang lain apa lagi? Ayo Kim, apa lagi? Seperti rusa. Apa lagi? Ada berapa ekor kan? Iya. Jadi nikmatilah. Nikmati. Nah, pada saat saya kasih dia punya rahasia. Pada saat kita nikmati kata-kata dan kalimatnya, itu semua merupakan senjata yang ampuh untuk menembus jiwa. Olehnya, ketika kalimat-kalimat nyanyian itu mulai menyentuh jiwa, perasaan kita, ada yang sudah mulai meleleh air mata. Bahkan ada yang tidak bisa lanjut, so langsung histeris. Nah, histerisnya yang perlu ditahan. Tapi yang jelas, kalau itu sudah tembus, barulah ini tersingkir dan ditaklukkan kepada kehendak roh. Orang kadang-kadang ikut dalam doa baptisan Roh Kudus sebenarnya gampang sekali. Makanya puji-pujian itu membantu kita untuk kita bisa menikmati bahasa roh, untuk kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus. Tapi itu tersendiri. Tapi ini saya mau bimbing. Jadi saudara datang ibadah, nikmatilah ibadah saudara. Kalau kita ini unsur jiwani ini tidak tembus ini, jangan lupa perasaan kita terganggu, kehendak kita dan juga pikiran. Dan karena kita tubuh dan jiwa dan roh, makanya saudara, berbagai halangan untuk tubuh ini tidak bisa menikmati. Apa orang mau bilang kita ini pejabat, masa kita mau Tuhan yang kayak orang apa itu? Apa yang menghalangi dia? Harga diri yang ditempatkan tidak pada tempatnya.
Kalau kamu di pojok jalan badan dansa orang bilang kasihan, so stres dia dengan corona. Ya tak? Tapi kalau di dalam ibadah saudara nikmati, bukan kita merajalela, bukan kita histeris, bukan kita ibadah tanpa aturan. Nanti minggu depan saya jelaskan bagaimana aturan beribadah. Ya, tapi ini susahnya segala puji syukur. Loh, hati yang bersyukur tidak mungkin muka rupa. Nah, sudah tahu seperti ini, yang bikin rusak suasana lagi WL. Saudara-saudara, saya melihat dari sini belum semua bersuka cita. Loh, jangan, itu kata-kata penghakiman tidak boleh ada di atas mimbar. Orang jadi jengkel. Mari semua angkat tangan. Kalau ada yang tidak mau angkat tangan, tidak usah dipaksa suruh angkat tangan, karena memang dia tidak mau. Ya kan? Jadi nikmati, jadi tidak usah ada kalimat-kalimat suhesti. Saya lihat belum semua bersuka cita. Loh, memangnya orang kalau nggak ada diurapi, kamu diurapi, roh sukacita itu akan turun padanya. Jangan suruh dia bikin lagi bersuka cita dengan dia punya cara. Jadi saudara, ibadahlah, nikmatilah itu ibadah saudara. Apa unsur-unsur apa yang menjadi penghalang yang ada di bagian daripada unsur jiwani saudara yang menghalangi saudara menikmati? Kalau saudara bilang, aduh susah sekali berdoa di rumah. Sedikit orang bertanya, tak putus kita berdoa. Kita sambung, kita so lupa di mana ada sambungan. Ya kan? Ini kan di tempat ibadah. Masa di rumah so tidak bisa nikmati, di sini lagi tidak bisa dinikmati. Nikmati itu ibadah. Ya. Jadi bagaimana nikmatinya? Menikmati sesuai dengan kata-kata dan kalimat yang ada di nyanyian di dalam kidung pujian itu. Makanya hati-hati memilih lagu kalau mimpin pujian. Tidak usah terlalu aneh-aneh sampai menari seperti Daud. Bagaimana Daud menari? Iya kan? So tahu orang ini semua tidak tahu menari karena belum pernah sekolah tari. Dia jelas dia tidak bisa menari seperti Daud. Dan ternyata yang pimpin pujian cuma begini-begini DP tangan. Masa Daud begini? Saya mau kasih tahu saudara, kalau benar-benar ini yang mimpin pujian di atas mau menari seperti Daud, pasti kita lari semua keluar. Ya, kenapa? Karena dia menari dengan kadang hampir setengah telanjang kan? Coba bayangkan. Makanya sudah jauh itu dengan menari seperti Daud, menari sendiri. Orang ini menari seperti Daud. Ini apa kayak lupa ular tedung? Ya. Jadi nikmati. Ya. Saya tidak tahu di rumah kalau Alkitab masih bisa menolong kita karena ada di gadget. Nah, saya tidak tahu kalau lagu-lagu, kidung pujian. Karena kidung pujian sih sebenarnya ada di mana-mana juga, bisa buka di YouTube, bisa dibuka di gadget kan, bisa belajar banyak di situ menyanyi. Karena tidak ada lagi yang pakai buku. Nah, tetapi kalau kita tidak melakukan itu, tidak menikmatinya, kita mungkin tidak terbiasa ya. Kalau di negara-negara maju, setiap orang harus tahu musik. Setiap orang, setiap anak harus, itu keharusan. Jadi ada yang gitar, ada yang trompet, ada yang saksofon, ada yang biola, itu bahagian dari. Jadi supaya kita bisa menyembah sendiri, supaya kita bisa memuji Tuhan pribadi. Makanya saya ingatkan pada semua hamba Tuhan, jangan pernah jadi pendeta kalau tidak bisa menyanyi, karena tidak ada kebaktian tidak pakai nyanyian. Ya, jangan pernah jadi pendeta kalau tidak bisa main musik, karena tidak ada yang tidak pakai minimal gitar. Tidak bisa. Tapi kalau itu pun tidak, mari kita nikmati. Mari kita nikmati, ya.
Jadi seorang tokoh gereja Tuhan berkata bahwa ketika aku tidak bisa berdoa, maka aku menyanyi, memuji Tuhan. Ya. Nanti sudah berkata, selangkah berdoa susah, apalagi mau menyanyi. Ya. Jadi saudara, nikmati. Itu cara salah satu untuk menembus ini. Sehingga kalau kita nikmati, pikiran kita sudah hanya berada dalam ruang lingkup kalimat itu. Perasaan kita juga diblokir dengan ini. Tidak ada hal lain yang kita itu, dan kita bisa nikmati. Ketika perasaan kita sudah ditembus, maka kita bisa nikmati. Dengan demikian, ya, tubuh kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kita beribadah, tidak menjadi halangan. Dan dengan demikian kita bisa all out untuk Tuhan. Roh kita menyembah Tuhan. Tidak ada lagi, jadi tidak terganggu, tidak mengganggu sekitar dan tidak terganggu oleh sekitar, tapi boleh menikmati bersama. Nah, ini yang perlu kita miliki. Sebab kalau tidak, saya sudah ingatkan bahwa kehidupan iman atau rohani itu apapun bentuknya, itu sangat pribadi. Tidak tergantung kepada si A, si B, si C. Tapi kita pribadi ada hubungan intim dengan Tuhan. Menyembah, memuji, bersyukur, dan segala apa yang layak Tuhan terima untuk kita persembahkan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Saya ajak kita nyanyikan tadi itu, ku bersyukur. Biarkan kalimat-kalimat pujian ini menuntun kita, menaklukkan unsur jiwani kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita hanya tertuju kepada Tuhan dan datang membawa korban syukur kita kepadanya. Perhatikan dan cermati setiap kata dalam kalimat pujian ini. Ini membantu kita semua untuk menembus dan menaklukkan unsur jiwani kita, sehingga kita boleh menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Kita siap? Ya, mulai. Banyak yang Kau perbuat, Amin, di dalam hidup. amin, amin, amin. Kasih-Mu indahmu, Amin. terjadi di hidupku. Haleluya. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Amin. nyata dalam hidupku. Amin, amin. Ku bersyukur Bapa, Haleluya. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Amin. Ku bersyukur, Haleluya, Yesus. ku bersyukur Bapa, Haleluya, haleluya. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
yang tak ku lewati tanpa hadir. Amin, amin, amin. Hatiku takkan gentar, Haleluya. aku tahu tanganmu Haleluya, haleluya, menopang. haleluya, amin. Tak ada lembah kelam Amin. yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu Amin. yang menopang. Amin, amin. Kaulah Yesus, Amin. Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Amin. Haleluya. Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Haleluya. di dalam Haleluya. ku bersyukur. Haleluya. Yesus. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Amin. Amin. buat kasih setiamu di dalam Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Amin. 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 buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Amin. Amin. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Haleluya, Yesus. ku bersyukur, Haleluya. ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, ya Allah, ya Allah, selamat datang, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, takkan Allah, ya Allah. Nama ya Allah, ya Allah, nama ya Allah, takkan nama ya Allah, ya Allah. Buat kasih Ya Allah, nama ya Allah, ya Allah, buat kebaikan-Mu. nama ya Allah, takkan nama ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makasih, makasih, ya Allah, takkan. Ya Allah, takkan nama ya Allah. Tiada Ya kasih Allah, takkan nama ya Allah. Haleluya. tiada kasih. Terima kasih buat rahmat-Mu. Oh, haleluya.
yang telah kau perbuat dalam hidup. Kau sangat baik. Banyak yang kau kerjakan Haleluya. atas hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat anugerah keselamatan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Amin. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong yang diutus untuk terus menolong kami, untuk membawa kami tetap boleh berdiri tegar, kuat, kokoh di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Terimalah ibadah kami saat ini, pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu, dan setiap ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau tilik setiap pribadi yang telah beribadah dengan segenap hati mereka, setiap mereka yang telah melayani Tuhan, dan berjerilah untuk segala kepentingan Tuhan. Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bawalah kami senantiasa menjaga dan memelihara persekutuan kami di dalam hadirat Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menikmati melalui roh kami bahwa Engkau ada tetap bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir saat ini, juga yang mengikuti ibadah ini secara online, baik secara langsung maupun untuk ibadah sebentar malam, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk tempat yang telah Engkau berikan bagi kami boleh beribadah. Tuhan memberkati dan menguduskan tempat ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan tolong, biarlah Tuhan membersihkan segala pekerjaan kuasa jahat apapun bentuknya dari setiap sudut-sudut ruang dan setiap bilik-bilik apapun. Tuhan patah hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Tuhan tetap berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga yang sudah menyediakan tempat untuk kami boleh beribadah. Tuhan tilik apa yang menjadi pergumulan kerinduan hati mereka, buka jalan campur tangan, dan Tuhan mengadakan segala perkara. Memberkati juga kelanjutan pembangunan gedung gereja kami yang sedang di dalam persiapan bangunan. Tuhan tolong agar semuanya juga dapat terlaksana seturut kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan telah mengambil bagian untuk pendanaan, kembalikan dengan limpah berkat-Mu. Berkati setiap mereka yang telah mempersembahkan apapun persembahan-persembahan finansial, Tuhan, yang juga yang mengembalikan milik Tuhan, berkati berlipat ganda. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami, kiranya Tuhan tolong, mulai dari Bapak Presiden, Wakil dan Perdana Menteri dan seluruh anggota kami dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan dusun, semuanya kiranya diberkati Tuhan. Karuniakan roh hikmat, akal budi untuk mereka dapat menjalankan tugas jabatan mereka dengan penuh takut akan Allah. Terima kasih Bapak. Berkati aparat keamanan, kepolisian, TNI yang Tuhan sudah panggil mereka untuk mendedikasikan hidup mereka untuk menjadi aparat keamanan. Tuhan memberkati juga keluarga mereka, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan, medis dan para medis, semuanya Tuhan tolong agar supaya Tuhan peliharakan dengan Tuhan kekuatan daripada-Mu untuk boleh menjadi tangan Allah yang terulur untuk menolong mereka yang sedang saat ini sakit maupun juga khususnya yang sedang mengalami atau terpapar dengan COVID-19. Tuhan tolong jamah, sembuhkan dan lindungi mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang teraniaya maupun juga menjadi korban daripada teroris yang ada di Lembang Tongoa. Tuhan tolong agar supaya keluarga semuanya diberikan kekuatan, penghiburan, dan juga Tuhan tolong umat Tuhan tetap senantiasa semakin memahami akan menjadi apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan bekerja dan agar supaya aparat keamanan dapat menuntaskan masalah ini sehingga semuanya dapat terselesaikan bagi keamanan di Sulawesi Tengah, dan seluruh negeri kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu.
Kami mengucap syukur, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawali kami, tutup muka kuasa darah-Mu, pagar dengan tembok-tembok api-Mu, kami boleh tiba dengan selamat sejahtera, tidak kurang satu apapun. Dan Tuhan himpunkan lagi-lagi kami pada ibadah-ibadah berikutnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa agar saudara dapat diberkati dengan ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Jangan lupa 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.